Oke, kita kembali lagi dalam ini obrolan santai tapi serius. Kali ini agak berbeda. Kalau selama ini kita ngomong soal politik dan ekonomi, kali ini kita bicara soal bola. Ini sesuatu yang luar biasa karena kenapa kita bicara bola, Bang? Karena kita ini baru saja seperti mendapat angin segar yang memberi kesejukan pada dahaga bola masyarakat Indonesia, karena belum pernah ada dalam ini kita Sintayong ini bisa membawa merah putih untuk masuk kualifikasi Piala Dunia, dan ini sudah mau masuk ke ini ya ronde ketiga udah mau selesai ya kan. Kalau kita berhasil bisa masuk ke putaran 4 ya. Bisa lolos langsung atau peringkat 1-2 atau masih harus ikut lagi ronde keempat untuk bisa merebut itu. Ya. Jadi ini seperti makanya sepak bola Indonesia itu jadi menjadi fenomena yang luar biasa, tidak hanya di konteks Asia Tenggara, bahkan tingkat internasional. Lalu kemudian ritual-ritual kita setelah pertandingan mau menang mau kalah, itu kita membuat sebuah ritual yang tidak biasa, dan itu membuat, kalau saya baca komentar-komentar dari ini netizen dari berbagai belahan dunia, itu membuat mereka merinding kan. Nah, artinya sepak bola Indonesia ini sudah membuat warna baru dalam sepak bola dunia ini. Gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, sekarang ini musim hujan angin, gitu. Tiba-tiba Sintayong dipecat, dan itu mengagetkan semua netizen. Nah, hari ini kita bicara karena ini Bang Sarman, orang yang menurut saya salah satu orang gila bola ya. Dari kita pernah punya episode Bang Sarman pernah keliling dunia hanya untuk mempelajari filosofi bola di berbagai negara gitu ya. Mumpung mereka ini memang orang-orang bola, kita pengen dengan langsung. Lalu kemudian sebelah kiri saya ini Bang Yosef yang juga bergelut dengan bola sejak muda ya. Ya, sejak wartawan ya. Dan ini komentator bola yang luar biasa hebat. Nah, saya langsung ke ini Bang Yosef dulu. Kalau Bang Yosef, setuju nggak Sintayong dipecat? Ya, dengan berbagai alasan saya menghormati dan ya menyetujui menghormati keputusan PSSI. Nah, karena mereka yang paling tahu apa yang terjadi dalam tim, kondisi tim, lalu tentu mereka mengkaji prospek ke depan, terutama situasi dalam tim. Karena memang ada dinamika yang publik tidak banyak tahu sebetulnya dalam tim ini. Dan PSSI tentu yang paling tahu bahwa ini riskan. Termasuk 4 pertandingan sisa itu kalau situasi masih begini, tidak ada trust dari pemain, ada hubungan yang tidak bagus, justru resikonya bisa lebih besar. Memang sudah kelihatan bahwa pemain itu sudah kehilangan trust terhadap pelatihnya. Ada beberapa fenomena kan, seperti setelah lawan Bahrain itu, pemain minta bertemu dengan coach Sintayong, mereka melakukan beberapa kritikan terhadap strategi dan seterusnya. Ternyata berdampak waktu lawan Cina. Beberapa pemain, ada Tom Haye, ada siapa lagi itu dicadangkan gitu ya. Kapten kalau salah tuh Ijaz itu juga bang kapten, kayaknya bukan dia begitu ya. Apapun hasilnya kan kita kalah. Target menang di Cina. Kemudian kalau kita lihat penjelasan Ketua Umum Erick Thohir kemarin, itu tergambar di situ bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk mereka melakukan
itu apa namanya keputusan yang ekstrim di situ. Karena jarak pertandingan dari Bahrain ke Cina pendek. Dari situ dengan lawan Jepang sama Arab Saudi juga terlalu pendek. Jadi situasi di dalam, kalau Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV semalam, itu jelas juga di situ diungkapkan bahwa sangat tinggi dinamika di dalam tim. Dan ketika pemain tidak percaya dengan taktik, strategi ataupun filosofi bermain dengan pelatih, lalu pelatih merasa dia dia kepala, dia yang menentukan, memang menjadi susah. Artinya ada ego dari seorang pelatih, kan memang dia yang punya konsep, dia yang mendapat otoritas untuk mengendalikan, mengarahkan tim, tapi kemudian ada pemainnya. Nah, situasi ini yang secara implisit terbaca itu dari jumpa pers Ketua Umum PSSI kemarin. Ada jarak pendek waktu, dan sekarang saatnya. Walaupun saya sendiri melihat ada momentum juga, yaitu saya anggap gagal total di Piala AFF. Terlepas apapun alasan orang, Piala AFF itu membawa nama negara, nama bangsa. Saya ini udah puluhan tahun nonton bola, liput bola. Waktu nonton kita lawan Laos, kita ingin kapan gol menang. Dan itu hanya Laos, tapi itu berarti nasionalisme. Kita teriak, kita tunggu gol seri melawan Filipina. Padahal itu tim ece-ece, katakan begitu ya. Nah, tidak bisa dong kemudian federasi maupun Sintayong menganggap ini kelas 2. Tetap merah putih di situ. Kenapa kemudian dikorbankan seperti itu? Nah, saya anggap ini kan prestasi catatan terburuk saya kira sepanjang sejarah ya, Bung Sarman. Ya. Kita seri lawan Laos, kalah dari Filipina. Ini hancur nih. Bahwa di satu sisi kita melejit di level ini karena memang di sana banyak pemain-pemain naturalisasi. Tapi kan Bang, hampir semua negara Asia Tenggara juga memahami kalau Indonesia itu dia tidak lolos ke final, itu karena memang Indonesia itu sedang fokus ke Piala Dunia, dan yang dikirim ini kan memang pemain-pemain junior. Dan itu mereka pahami. Justru itu yang dikritik oleh para pengamat dari awal. Banyak juga pelatih-pelatih tim nasional. Kita punya liga. Logika sepak bola, timnas itu adalah pucuk-pucuk terbaik dari kompetisi di berbagai level. Kompetisi U16 ada timnas U16. Jadi tidak bisa untuk pembinaan tahun depan, lalu kita korbankan event senior di Piala AFF dijadikan ajang uji coba untuk persiapan alasan SEA Games 2025 dan pra Piala Asia U23. Kita paksakan tim itu main di sini. Di sini ada usia segitu, termasuk di dalam negeri ada. Tapi Spanyol itu anak usia 17 tahun main di Piala Dunia loh, Bang. Kalau ada, kita punya. Iya kan? Iya, kalau ada. Misal contoh, kalau memang hebat Arkan Kakak, artinya ini kan tim. Ini kan dari awal kebijakannya U22 dan mayoritas U20 yang main, termasuk Arkan Kakak. Tapi kan PSSI juga setuju dengan kebijakan itu. Justru itu. Jadi artinya kesalahannya bukan kesalahan Sintayong dong. Saya tidak tahu persis. Saya ikut di beberapa grup diskusi. Ini saling lempar nih, saling lempar. Konon Sintayong yang mengajukan itu karena banyak pemain naturalisasi ini tidak dilepas karena bukan FIFA kalender FIFA, tidak bisa ditarik. Daripada setengah-setengah, mendingan tim junior yang dipakai. Rupanya itu diskusinya dengan federasi, dengan PSSI. Argumentasi itu bahwa ya sudahlah. Ya, artinya kalau PSSI setuju, ya itu bukan kesalahan Sintayong semata-mata. Ya, saya pikir dua-duanya. Saya pikir fair, harus dua-duanya. Karena kalau federasi mengatakan tidak, ini mengangkut nama negara. Kita menghormat, kita harus respect kepada negara-negara ASEAN. Ya toh, yang mengirim tim senior. Kita kemudian tim anak kecil yang kita berangkat. Kalau kita betul federasi mau respect sesama ASEAN, kirim tim senior dong. Dan ada banyak pemain senior di Liga 1 yang bisa dilobi minimal satu klub, satu pemain. Kalau memang kompetisi nggak dihentikan. Kan pernah berapa kali dilakukan. Kenapa kali ini tidak? Oke, saya ke Bung Sarman dulu. Bung, ini kita ngomong
ngomong soal pemecatan Sintayong. Ya. Ada yang mengatakan, kalaupun kalian mau ganti Sintayong, ini kan ini tinggal sedikit lagi. Ya. Berikan dia peran untuk selesaikan tugasnya, gitu untuk kualifikasi Piala Dunia. Begitu udah selesai, kalian evaluasi. Kalau memang dianggap gagal, udah dipecat. Ya. Tetapi dengan waktu yang begini singkat, apakah ada jaminan pelatih yang baru itu bisa Kita gol. ya Lolos ya. lolos ke ini kan spekulasi. Spekulasi. Tapi kalau Sintayong sudah melihat trennya, Ya. ya kan? Itu gimana menurut Bung? Ya. Bung Yosef ini kita sama-sama pemikiran, tapi ada perbedaan sedikit. Ya. Kalau aku ini kan, kalau aku ingin tahu, aku datang ke lokasinya. Nah sekarang kita lihat STY dulu ya. STY masuk ke Indonesia waktu itu dasarnya karena apa? Membawa tim Korea Selatan Masuk Piala Dunia 2018 Ya. Rusia dengan mengalahkan Jerman di kota Kazan. Walaupun dengan taktik parkir bus. Tadi itu catatannya. Aku nonton di sana. Seluruh wartawan nggak tahu tuh kenapa Jerman bisa kalah. Karena di kota Kazan saat itu panasnya 43 menuju 45. Aku datang di kota Kazan. Aku nonton dikasih tiket oleh ofisial Jerman langsung. Sebenarnya Jerman nggak mau main. Makanya gol kedua kan ditinggal sama kipernya. Itu panas minta ampun. Jadi ada di pinggir lapangan itu botol-botol aqua. Pada saat dia panas di bawah itu reaksi. Kalau menurut aku itu penyebab Jerman kalah. Dan itu nggak terbuka oleh publik. Itu poin satu ya. Poin kedua, masuklah STY ke Indonesia dengan dasar bahwa membawa tim Korea Selatan Mengalahkan Jerman. Oke. Pas sampai di Indonesia apa yang dilihat oleh STY? Ya kan? Aku katakanlah reaksinya. Ini timnas Indonesia fisiknya lemah-lemah. Tidak disiplin. Ya kan? Tapi kalau sebagai pelatih STY kita harus bisa mendiagnosa. Dia kaget. Level kompetisi kita di Asia Tenggara dengan 10 negara ya, kita level 7. Di bawah Thailand, di bawah Vietnam, di bawah Singapura, ya kan? Oke. Dia naikin lagi di Asia level 23 atau 24. Sekarang 27 katanya. Ya kan? Liganya kompetisi kita nih. Kompetisi kita, ya kan? Ya. Ya makanya. Ini nanti secara kita harus bicara Data. objektif, data dan ilmiah ya. Berarti STY kaget juga. Ini nama besar gua, ya kan? Hancur dong. Akhirnya apa reaksi dia? Pertama kali diambillah pemain lokal ini kan, ya kan? Dicoba. Apa reaksi STY? Satu, karakternya keras, ya kan? STY ini Korea Selatan keras dalam penyampaiannya kan. Nah pemain-pemain kita di liga yang urutannya ke-7 di Asia Tenggara kan lemes jadinya. Makanya STY bilang ini fisiknya 0 nih. Kenapa? Tidak terjadi komunikasi kan? Itu poin pertama kan waktu reaksi STY kan? Nah, apa solusi dari STY? Naturalisasi. Ya. Karena dia dibebani oleh tugas ikut Olimpiade, ikut Asia. Dan sebelumnya kan dia udah coba pakai tim nasional kita yang semua ini kan dia gagal kan? Ya. Makanya kita appreciate. Berarti ini kan pelatih borongan jadinya kan? Betul. Dengan Dan dia beban punya yang keberanian, berat. dia Iya. punya keberanian untuk keluar dari Nah itu dia. Jadi dia lihat nih kelemahan daripada pengurus PSSI, dia kelemahan dari ketum PSSI kan dia turunan dari Iwan Bule kan? Ya awal ya. 2000 kan dia udah 5 tahun nih. Naturalisasi dari kan? Iwan Bule ya. Bukan STY-nya. Ya, ditandatangani oleh zaman Iwan Bule. Iya, jadi STY masuk di zaman Iwan Bule, oke? Ya. Itu dulu kan? Ya. Makanya kita bicara objektif. Kita mengapresiasi STY dengan beban yang luar biasa, dengan sumber daya alam nol, akhirnya dia ambil keputusan naturalisasi. Ya. Bereaksilah naturalisasi. Saya pun bereaksi. Kenapa? Karena kok
tidak memakai pemain Ya. hasil Liga. dari kompetisi kita. Tiba-tiba saya lihat nih kompetisi kita. Ya. Liga 1, Om, itu 8 orang pemain asing. Hmm. Liga 2, Iya. 3 orang pemain asing. Nah, yang menciptakan ini siapa? PSSI. Ya. Siapa yang menciptakan? Erik. Kan kita hari ini kita nggak kenal siapa sekjennya, siapa bendaranya, siapa direktur liganya, semuanya Erik. Ya. Nah, terjadilah turbulensi kan. Kita kembali ke ST lagi. Tambah lagi ST bebannya kan. Kita gagal di Asia, gagal para Olimpiade, masuk Piala Dunia. Ya. Apa yang dialami STB? Turbulensi kan, maka dia sering pulang ke Korea kan. Dia mau lapor kemana? Mau komunikasi dengan siapa? Untuk di dalam negeri. Ya. Ya kan? Yang menyerang dia tidak signifikan sebetulnya, hanya Toel dan beberapa, iya, Bisa dihitung dengan jari lah. oke. Tapi Toel kan nggak mengarang Erik. Harusnya menyerang Erik dong. Ya. Ini beban yang dipaksakan ke STY. Ini bukan beban biasa, beban luar biasa. Terakhir apa? AFF. Iya. STY tahu. Kenapa AFF ini? AFF ini kan suatu kejuaraan yang abal-abal, yang kita pakai puluhan tahun. Kalau kita mau tahu, AFF ini kan 86, zaman Cardono, ditolak oleh FIFA karena Anda region Anda di Asia, ngapain pakai Asia Tenggara? Ya. Kalau Anda mau pakai antar negara, kan ada SEA Games. Saya punya dokumen itu. Oke? Akhirnya ST bilang, kalau gue ngikutin ini mutu paling rendah sedunia. Kejuaraan ini. Apa kejuaraan ini mutu sedunia? Karena pesertanya tidak melalui babak kualifikasi. Ini kuncinya. Kenapa ditolak oleh FIFA? Taunya ST ini benar-benar pelatih yang berjasa hari ini. Karena bebannya luar biasa. Ya. Yang harus disalahkan menurut saya si Erick Thohir dong. Ya. Kembali kepada waktu yang sangat singkat kita untuk bertanding melawan Australia dan Bahrain. Betul. Nah pertanyaannya, kenapa mesti Sinteyong yang harus ditugaskan untuk AFF? Nah makanya saya Ya bilang, kan? Jangan-jangan ini jebakan untuk mengganti. saya sepakat itu. Jadi harus ada reason memecat STY bahwa dia gagal di AFF. Padahal itu beban yang luar biasa. Coba bayangkan, ada Ferdinand yang habis membuat gol hat-trick lawan Arab Saudi di Indonesia. Dia kena kartu merah di AFF. Ada yang mempertimbangkan nggak emosional dia? Ada yang bertanggung jawab terhadap karir dia ke depan. Dia kena kartu merah. Coba, siapa yang bertanggung jawab? Erick Thohir. Atau nasib dari pemain topnya Vietnam yang patah kaki sekarang. Coba. Bayangkan kalau pemain top kita sebentar lagi bertarung dengan Australia, dengan Bahrain, terus terjadi apa-apa dalam AFF. Makanya saya bilang, kan kita selalu setelah AFF selesai, selalu kita keluar dari AFF. Padahal 10 tahun yang lalu saya udah mendeklarasikan kita keluar dari AFF. Karena reasonnya jelas. Om, awal dari AFF itu di mana? Dari Jakarta. Itu zaman Cardono tahun 86. Awal itu namanya Piala Tiger. Mempromosikan 96 mulainya. 96 ya? Yang Piala Tiger itu? Ya, 96. 86 apa? Kan di AFF itu 86 mulainya. Saya ngeliput dulu. Iya. Tahun 96 pelatihnya kalau salah itu Danur Windo, Indonesianya ya. Kemudian dari situ, dari 96 Danur Windo pelatih, kalau saya pelatih timnas kita waktu itu. Ya itu, 96. kita kunci itu dulu ya. Dari Liga Indonesia sudah Ya. ada. Liga Indonesia kan 94 mulai. 94-95. Dan 2 tahun kemudian ada Tiger Cup gitu. Ya, Tiger Cup kan. Nah. Nah, Tiger Cup itu kan promosi produk bir Singapura. Akhirnya dikhawatirkan ini masalah religius, ya kan? Berubah menjadi Suzuki Cup. Suzuki Cup juga tahu bahwa ini ada permainan di belakang kejuaraan ini kan gitu. Akhirnya kembali AFF dan sekarang pakai lagi Mitsubishi Electric.
Oke, kita kembali kepada kenapa ST itu dipecat bahasa kasarnya. Tapi saya sudah mulai bertanya kemarin, ada rapat ESCO, ya kan, yang membicarakan tentang pelatih kita, STY. Kalau memang mau dipecat, ada juga alasannya. Karena beberapa kali pertandingan, ya STY memasang strategi yang kita terheran-heran. Andalan STY kan Pratama aja. Di mana ada di dunia pertandingan sepak bola andalannya buang. Ya kan begitu. Dan tidak diketahui strategi Jitu STY ini gitu loh. Ya, artinya gini, sangat kompleks ketika kita membaca sebuah keputusan. Ya. Jadi kita ini kan lihat dari jauh. Ya. Satu, yang paling bertanggung jawab federasi. Mereka Ini yang bertanggung jawab ini PSSI atau enggak, maksudnya bertanggung jawab terhadap sepak bola negeri ini adalah federasi, PSSI. Terhadap timnas juga sama. Mereka yang paling bertanggung jawab. Ketika mereka mengambil keputusan pun mereka paling bertanggung jawab. Nah, kita mau tidak mau harus percaya bahwa yang mereka lakukan yang terbaik. Bahwa kita melakukan kritikan dan seterusnya, oke, sebatas itu. Masukan, kritikan, apa dan seterusnya, termasuk dari netizen. Nah, tapi begini, mungkin para pengamat bola atau ahli bola itu menaruh kepercayaan penuh kepada PSSI dan meyakini keputusan mereka ini yang paling baik. Mau tidak mau kita terima itu. Tetapi publik melihat sebaliknya. Betul. Bahwa kalau kita mengandalkan PSSI untuk memperbaiki bola, faktanya selama ini PSSI itulah yang menghancurkan bola Indonesia gitu. Maka agak menjadi bertanya-tanya, kenapa kok orang yang dianggap tadi membangkitkan semangat, animo segala macam, lo pecat sementara ini proses ini tinggal sebentar lagi selesai. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa ini tidak serta-merta, ada proses. Kalau kita lihat bagaimana hubungan Sinteyong dengan Jokowi, dengan Erick Thohir, proses itu ya, kemudian bersambung dengan Presiden Prabowo, semua berjalan baik. Tetapi ada di tengah jalan yang selalu bahasa dinamika. Mereka kan tidak mau mengatakan ada keretakan dalam tim, bahwa pemain-pemain ini tidak setuju. Nah, kalau seperti ini, apa yang terjadi dengan 4 pertandingan terakhir? Memang dua-duanya ada resiko. Setiap keputusan pasti ada resiko, besar atau kecil. Dan kita percaya bahwa yang dilakukan oleh PSSI, karena kita dari luar, tidak bisa kita masuk ke dalam. Nah, mereka yang paling tahu potensi resiko yang tadi kita bicara, paling kecil itu macam mana. Dalam analisa mereka tentu melihat bahwa kalau ini dipertahankan situasi pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain andalan ini, kemudian tidak ada trust semacam itu ya kepada pelatih, apa jadinya? Nanti kasus seperti Roberto Mancini, dia juara Piala Eropa, kemudian drop, lalu tidak lolos ke Piala Dunia 2022. Jadi kita tidak tahu persis, itu yang saya maksud, bahwa kita tidak bisa menghakimi, bahwa kita melakukan kritikan keras, ya. Apakah Indonesia tidak belajar dari pengalaman Arab Saudi? Yang mengganti pelatih. Yang karena dia kalah, lalu kemudian mengganti pelatih, ternyata pelatih ini juga gagal. Padahal pelatih yang diambil ini nggak main-main. Ya, pelatih yang baru ini kan pelatih lama ini kan yang waktu itu mengalahkan Argentina di partai pertama Piala Dunia 2022. Dalam perjalanan barangkali Arab Saudi ingin yang lebih tinggi, barangkali ya, kita tidak tahu persis. Yang level naik lagi gitu ya. Ambillah yang top dari Eropa, Roberto Mancini. Ternyata ada perbedaan jauh antara kultur, filosofi dan seterusnya antara pemain Arab dengan Roberto Mancini, ada gap dan itu butuh proses seperti itu. Nah, kasus seperti yang sekarang terjadi, katakan saya ada pelatih dari Belanda yang mau diambil, itu menurut saya salah satu pertimbangan pokok ya dalam pandangan saya bahwa yang mengatur tim naturalisasi ini, taktik, filosofi bermain, gaya bermain dan seterusnya harus orang yang memang satu filosofi,
standar Eropa, Belanda. Nah, tapi kan kalau itu dasarnya, itu pemikiran itu udah terlambat dong, Bung. Betul. Karena tadi ada kasus di sisi lain yang kita dengar, tetapi kemudian secara implisit Erick Thohir sampaikan dalam jumpa pers. Wakil Ketua Umum juga ngomong dalam wawancara tadi malam, ada dinamika tinggi mulai setelah lawan Bahrain. Nah, situasi ini kan yang kita tidak tahu persis, toh, sehingga kita susah juga kita menghakimi. Artinya begini, saya memahami netizen saya paham, karena saya juga yang begitu bangga ketika kita lolos semifinal Piala Asia. Dan kita begitu bagaimana pengen lolos ke Olimpiade. Tetapi kan bola kan tidak seperti itu, bahwa habis semifinal terus berikutnya kita harus final. Kan saya baca salah seorang komentator, pengamat yang begitu ngotot, pokoknya standar sudah level ini, maka pelatihnya dia harus berikutnya, dia sebut itu semifinal Piala Asia 23, harus berikutnya naik, berarti final, berikutnya berarti juara, berikutnya berarti Olimpiade. Setelah lolos Olimpiade, nanti 16 besar. Kira-kira 20 tahun lagi kita harus juara Olimpiade. Kan tidak begitu sepak bola, toh? Kan ini tidak seperti itu. Saya potong sedikit. Iya, target ya. Tetapi kemudian dalam sepak bola itu kan tidak bisa pakai ukur 2+2 sama 4, 4+4 sama 8. Bahwa proses pembinaan itu peningkatan kualitas iya. Tetapi hasil akhir tidak seperti itu, tidak seperti matematika dia. Sedikit, Bung, ya. Tadi kita dari informasi bahwa dinamika itu setelah melawan Bahrain atau Cina, ya. Menjelang lawan Cina. Ya. Setelah itu kita lawan Jepang. Arab Saudi, kita menang. Di mana kita menang? Enggak, entar dulu. Habis kalah lawan Cina, kita digebuk oleh Jepang. Ya. Waktu itulah Erick Thohir ngamuk-ngamuk, ingat nggak? Yang di ruang ganti. Dan dia marah-marah. Anda masih percaya dengan proyek ini dan seterusnya, kan gitu. Itu menurut saya itu puncak sebetulnya. Puncak. Nah, hasilnya, berikutnya yang saya tahu ada pertemuan pemain-pemain. Ada ijaz macam-macam itu sebelum bertanding lawan Arab Saudi. Sehingga orang melihatnya gara-gara mereka kemudian komit untuk membangun kebersamaan, dan itu saya dengar tanpa STY di pertemuan mereka. Beda dengan pertemuan setelah lawan Bahrain. Tapi kan ketika melawan Arab Saudi itu kan Sintayong mencoba strategi yang berbeda dengan menempatkan Marcelino di posisi yang baru pada saat itu. Itu bagian dari dia mencoba meramu pemain, dan itu berhasil. Tentu, artinya kan ini kan berarti ada pembicaraan antara manajemen timnas, ya, manajer, mungkin ada ketua umum Erick Thohir, ada Sintayong, ada pemain, bahwa oke, kita sekarang mau merapi Arab Saudi, begitu. Tetapi yang tadi saya cerita bahwa mereka ada pertemuan, saya tidak tahu, barangkali mereka mengatakan bahwa ayo kita main dengan cara kita, kan bisa jadi. Karena selama ini yang saya baca, setiap kalau kita melawan tim kuat, kita melakukan STY, melakukan taktik, prioritaskan pertahanan, pressing bawah, rebut bola di bawah, baru counter. Dan ini yang sering menyulitkan, seperti itu. Nah, ini pemain-pemain Belanda yang menurut saya, dengan filosofi mereka, ada darah total football di sana, ini susah main seperti ini, karena ini butuh energi yang kuat. Ketika rebut bola di bawah, itu harus berlari cepat untuk masuk ke daerah pertahanan lawan. Jaraknya jauh. Beda kalau mereka pressing tengah, begitu rebut bola di sini dekat. Nah, ini filosofi ini kan dulu dipraktekkan oleh Ivan Kolev di Piala Asia 2007. Sehingga kita bisa kalahkan Bahrain di Senayan. Arab Saudi susah sekali kalahkan kita sebelum 2-1. Itu filosofi main gas Indonesia. Pressing di tengah, rebut bola di sini langsung ke pertahanan. Nah, taktik ini yang menurut saya kalau tuh ada perbedaan, pemain-pemain ini tidak terlalu nyaman, dugaan saya itu bahwa cara bermain yang begini, yang bertahan semua, turun sampai di bawah garis tengah semua itu, sehingga kadang-kadang susah nyampe ke back itu bola. Sekali-sekali, nah barangkali ya itu bacaan saya. Itu alasan. Nah, ini Bung Sarman percaya bahwa itu alasan-alasan teknis yang disampaikan oleh PSSI itu menjadi alasan untuk memecat ini. Enggak objektif. Enggak percaya. Enggak percaya saya. Karena ini bicara kalau ada dugaan
ini bagian dari permainan mafia bola di balik ini? Saya lebih percaya itu. Gimana? Karena dalam sejarah FIFA itu semuanya pengaturan skor. Sejarah FIFA ya, tahun 50 Brazil melawan Uruguay. Seluruh penduduk dunia, bahkan Brazil pun sudah membuat trofi. Dijual ke Uruguay, kalah. Ada 3 orang pemain Brazil yang diindikasikan disuap. Kalau bicara Piala Dunia FIFA, oke? Atau yang paling gampang diingat kita, kemarin 2022 di Qatar. Arab Saudi bisa mengalahkan di awalnya Argentina. Argentina juara dunia. Apakah itu bukan pengaturan skor? Karena sepak bola itu prestasi. Prestasi itu ada alat ukurnya, ya kan? Atau kita ingat 2014 Brazil. Brazil kalah 7-1 oleh Jerman. Walaupun eksiden awal Neymar cedera, akhirnya nggak bisa main lawan Ngejet, ya kan? Nah sekarang kalau pertanyaannya, apakah ini dimulainya pengaturan skor oleh bandar-bandar mafia bola? Bisa jadi. Karena secara ilmiah atau secara perhitungan normatif, nggak ada alasan tiba-tiba STY digantikan. Waktunya sangat sempit. Bagaimana kita Erick Thohir dengan media buzzernya akan meyakinkan kalau kita tetapkan STY kita gagal? Bagaimana? Atau meyakinkan harus diganti agar kita lolos? Kita ingat, pemainnya berubah tidak? Pemain naturalisasi kan level 3, level 4. Pemain sampah, pemain yang tidak dipakai oleh Belanda. Kan gitu. Jadi prestasi dia ini bukan karena kehebat. Ini kalau menurut aku ya. Dan framingnya menurut saya kali ini, itu semua rasionalisasi yang dibuat oleh PSSI. Betul. Sementara tidak ada hak jawab sama sekali, tidak ada hak jawab. Sintayong sama sekali tidak bicara. Iya. Iya kan? Kenapa STY mencoba dengan parkir bis? Ya karena disesuaikan dengan kondisi lawan. Kelas naturalisasinya bukan kelas nomor 1. Itu kan sementara lawannya Jepang. Kelas 1. Oke. Sampai situ saya mau potong. Ya. Ingat Bung Sarman, kita nonton 2007. Ya. Oke. Pemain-pemain Korea Selatan itu pemain top loh dari Liga Eropa ya. Kita main seru itu. Kita ketat pertandingan. Tidak ada naturalisasi, satu pun tidak ada. Nah, yang saya maksud, kita tidak bisa mengatakan bahwa gara-gara kualitas pemain kita, kualitasnya rendah, lalu kemudian kita parkir bus. Tidak seperti itu, tidak sesederhana itu menganalisanya. 2007. Tidak, maksudnya strategi parkir bus itu kan bagian dari strategi yang Italia juga pakai strategi itu. Kadang lebih banyak karena memang darah dia darah Catenaccio kan. Mempertahankan itu. Dan kalau lawan Jepang yang nggak ada pilihan daripada lo jebol banyak. Sampai 10, ya saya kira pilihan itu artinya terlalu sering. Kalau tim lawan kuat, kita biasanya pertama waktu pra-Piala Asia, waktu itu lawan Kuwait, lawan apa, semua kita kuat pertahanan, andalkan counter attack. Dan negara kita, pemain kita tidak jago dalam counter attack sebetulnya, fisik, kecepatan dan seterusnya. Ketika pemain kita lawan Korea waktu waktu Piala Asia itu kan kita bisa imbang lawan Korea itu kan dengan strategi itu. Ya, betul. Dan itu mengandalkan serangan balikan. Dan kita harus angkat topi dengan 2 golnya strike karena itu gol yang luar biasa. Ya itu dia. Artinya terlepas dari soal itu bahwa kita menang dan lolos ke semifinal. Artinya kalau itu dipakai jadi alasan untuk memecat Sintayong, menurut saya enggak. Jadi tidak tunggal. Yang saya maksud itu, dari tidak tunggal faktornya. Nah makanya tadi saya tanya Bung Sarman, ini faktor X. Faktor X sebetulnya apa? Jadi kalau orang suka bilang siapa yang menekan Erick Thohir untuk memecat STY, harus dicari nih. Bagi masyarakat, bagi masyarakat hari ini. Karena gini, sejak pertandingan Indonesia melawan Filipina kalau nggak salah, itu kayaknya Toel sama Erick Thohir itu mesra sekali di Solo. Lalu ini kan sekarang ini mesra ini. Ini paling lucu ini kalau masalah efek kemarin. STY udah bilang, ini pertandingan ketat, bla 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 yang nggak mungkin pemain istirahat. Pertanyaan saya, kenapa pertandingan itu harus di Solo? Karena kalau di Solo dia harus pergi
kan harus ke Vietnam lagi, harus ke luar negeri kan. Sedangkan Solo nggak ada direct ke Vietnam, dia harus ke Bali atau dia harus ke Jakarta. Ini kan politik ini, membawa timnas bertanding di Solo, itu juga menjadi pertanyaan masyarakat. Ya. Kenapa nggak di Jakarta? Ya. Atau di Bali yang bisa langsung. Ya, atau di Bali yang bisa langsung. Kenapa di Solo? Makanya saya bilang, jangan-jangan keputusan memecat STY ini ada keputusan politik di balik itu. Jangan-jangan juga nggak mau ini karena presidennya Prabowo gitu ya. Sedangkan STY dekat dengan ya atau Erik masih dekat dengan Jokowi gitu. Masyarakat bertanya-tanya, makanya yang penting alasan pemecatan STY harus dipublikasikan. Agar bisa kita terima. Dan memang mungkin perlu ada tim independen yang perlu menginvestigasi nih kelakuan PSSI yang karena dan ini menurut saya ini pertaruhan Erick Thohir. Dengan dia mengganti Sintayong lalu kemudian mengganti pelatih yang baru nanti. Kalau ternyata dia gagal 1-2 pertandingan yang apa? Lalu bentuk pertanggungjawaban Erick Thohir apa? Satu Erick Thohir dan manajer tim. Itu ada mekanismenya. Maaf, sedikit aja. Nih, biar agak menjurus nih ya. Marji, manajer loh nih, dia suka bereaksi nih. Gitu ya. Dia juga harus satu paket dong. Karena pertanyakan juga dia, bagaimana Marji waktu itu ya, sampai telepon Ekan Bagot telepon nggak bisa. Itu apa gitu loh. Ini timnas loh. Yang sebenarnya di atas PSSI itu siapa sih? Menpora dong. Ya kan? Menpora Dito ini harus bertanya ke Erik, kenapa Anda pecat pelatih ini gitu loh. Apa yang Anda berikan keyakinan bahwa dengan menggantikan STY kita lolos Piala Dunia? Itu kan lebih. Apakah ada jaminan itu? Jaminan itu enggak. Ya, atau pertama dalam sepak bola tidak ada sedikit. jaminan. Yang kedua, soal pertanggungjawaban itu sama seperti pemerintahan. Kalau presidennya bobrok, tunggu 5 tahun lagi. Sama. Kecuali kalau ada masalah skandal atau apa, diharapkan dia punya etika mengundurkan diri, gitu kan? Tapi kalau pertanggungjawaban prestasi di mana-mana di dunia, itu nanti anggota itu tidak memilih dia lagi. Ada mekanisme seperti itu. Kalau ada skandal, mungkin ada kasus di mana gagal total, kemudian federasinya mundur. Mungkin ada. Ya, artinya sekarang itu yang kita bilang. Karena ini membuat keputusan yang menurut saya ini sangat ekstrim. Maka ya mesti ada konsekuensi juga dong kepada dia yang kalau nanti ternyata keputusan yang ekstrim. Karena begini, rakyat Indonesia itu menaruh harapannya begitu besar kepada Sintayong, lalu dalam sekejap ini PSSI seperti tidak mempertimbangkan perasaan, batin, animo dari masyarakat itu, seolah-olah bola ini hanya milik kalian aja. Padahal bola ini menjadi pemersatu rakyat Indonesia yang membangkitkan kebanggaan kita bersama, lalu kemudian kalian abaikan begitu saja. Nah, kalau ternyata keputusan kalian ini itu lebih buruk dari apa yang ada hari ini, maka mesti ada bentuk pertanggungjawaban moral loh. Betul, pertanggungjawaban moral itu satu. Kedua, saya kira sudah ada berita atau bahwa Komisi 10 akan panggil. Saya kira itu ajang tadi, klarifikasi. Jadi wakil rakyat mereka harus tanya secara lebih detail. Karena ini kan membawa aspirasi masyarakat bola yang puluhan juta, ratusan juta, yang katakan kecewa. Lalu Komisi 10 udah ngomong, mereka akan panggil PSSI. Ya. Nah, diharapkan di situ biar perlu dan memang langsung kan memang ya saya kira itu sah, wajar dan harusnya bikin begitu karena tadi Bung Sebastian bilang bahwa ini mimpi yang tidak pernah ada bayangan 5-10 tahun lalu, tidak ada. Tiba-tiba kok kita semua bicara Piala Dunia. Betul. Ya kan? Nah, dan dunia pun tiba-tiba membuka mata terhadap Indonesia. Betul. Nah, sehingga saya potong sedikit ya. Kalau membuka mata dunia, Kanjuruhan, Om Sebastian. Oh, itu dari sisi itu dari sisi. Satu lagi itu dari sisi. Ini memang ada keanehan. Saya juga suka interaksi sama kawan-kawan ya. Dia bilang, Sarman, negara ini Anda paling aneh timnasnya, paling unik. Kalah, tapi pada bergembira.
Di mana fair play-nya? Jangan salah lu ini. Ini pertanyaan dunia juga. Coba kasih contoh suatu negara yang kalah, tapi dia nyanyi. Dia senang-senang. Inilah IO yang berhasil betulnya. Karena bangsa ini bangsa patriotik sebetulnya. Jadi iya. Ya Dan enggak, kalau dari sisi itu kan itu mungkin mereka akan bertanya-tanya kok bisa negara dengan kultur seperti itu, pemain nasionalnya kalah tapi mereka tetap memberi semangat. Itu kan sesuatu nilai yang saya pernah mencoba itu waktu zaman Nurdin Halid. Saya kasih lagu-lagu kebangsaan ke Pak Nurdin PSSI waktu itu. Siapa yang tolak? Jelly Tobing. Apaan ini? Tuh. Ya. Sepak bola nggak bisa dan jadi sebetulnya ketika masyarakat itu juga distrust terhadap event itu, mau dibikin kayak apapun mereka nggak akan mau. Betul. Tapi ini ada trust gitu, ada kepercayaan, ada harapan. Jadi apa yang membuat trust itu? Ya lagu-lagu itu. Bahkan kalau kita mau mengatakan hari ini, di mana Anda mau menangis dengan menyanyikan Indonesia Raya, enggak di upacara-upacara TNI, bukan. Datanglah ke stadion sepak bola. Makanya ini akan nanti ini kan ada gerakan nih. Akibat STY dipecat, kosongkan GBK. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. itu jangan main-main. Jangan main. Itu ketika masyarakat itu terlukai, ya udah. Oke, ini kita sudah ada di penghujung. Nah, saya mau konfirmasi satu hal. Konon katanya salah satu faktor di balik yang dijalankan oleh PSSI itu kenapa Sintayong dipecat? Karena Sintayong ini termasuk orang yang sangat keras untuk menolak titipan-titipan pemain untuk menjadi tim nasional. Konon katanya di Indonesia itu sudah lumrah menitip pemain untuk jadi pemain timnas, tapi ada fee-nya. Itu betul sekali. Betul sekali saya pikir. Karena budaya itu sampai hari ini ada dan STY lah yang bisa merem mendadak itu, gitu loh. Sepertinya seperti itu. Artinya banyak orang sebetulnya yang berkepentingan untuk memaksakan untuk karena kan jangankan di timnas, dari mulai menuju timnas saja ada orang tua yang harus membayar agar anaknya dimainkan dan itu dimulai dari SSB. Ya, udah betul kan? Bahkan umur dicuri. Umur dicuri. Jadi banyak. Jadi kalau tadi bilang bahwa sebetulnya tidak hanya STY, salah satu dulu Ivan Kolev itu langsung diganti habis Piala Asia. Semua orang bangga. Saya ingat persis kalimat almarhum Roni Patinasarani. Waktu itu dia pengurus PSSI. Dia bilang, "Sep, ini baru pertama kali saya jadi pengurus. Kalau kita jalan di mall, di mana, kita bisa begini, Sep." Karena permainan menurut dia itu sangat hebat. Sampai Presiden SB 3 kali nonton ya. Maksud saya tidak lama setelah itu dia diganti oleh Beni Dolo, almarhum Beni Dolo, almarhum ya. Ya udah meninggal, langsung jeblok. Berapa bulan kemudian main Piala AFF di GBK dilempar tuh karena kita kalah dan mainnya jelek. Nah maksud saya apa tadi? Budaya titip-titipan Bukan, karena Ivan Kolev termasuk yang juga tidak mau menolak. Itu. Kalau dia bilang bahwa Bambang striker utama, Budi Sudarsono dan Ede Boy udah. Kemudian di tengah ada Firman Utina, ada Ponario Astaman, ada Samsul Said. Itu pakem, tidak bisa digeser-geser oleh manajer atau apa, nggak bisa. Dia termasuk tiga selangkah itu tuh. Ponario, Samsul sama Firman Utina itu tengah. Artinya dengan cerita ini bahwa bukan tidak mungkin nasibnya Sintayong ini juga bagian dari permainan orang-orang yang penitipan yang tidak diterima oleh STY. Mungkin ada kesana. Iya, bisa. Jadi sangat kompleks. Jadi kita tidak tahu di ring satunya Ketua Umum Erick Thohir ini siapa saja, ya kan? Jaringannya kemana-kemana kita tidak tahu. Dan sebelum ditutup, kalau menurut saya jangan-jangan bandar judi menitip beberapa pemain untuk pengaturan skor. Tiba-tiba sama STY tidak dipasang. Nah, bandar judi inilah yang menekan. Ini kan itu pulau penduga karena ini timnas. Makanya saya bilang, yang pertama kali memanggil ketua PSSI adalah Menpora. Dari Menpora baru ke Komisi 10. Kalau dari Komisi 10, PSSI ini LSM. Harus makanya kita kan harus kembali kepada peraturan dasar. Di atas
PSSI ini siapa? Ada KONI, ada Menpora. Ya. Jangan direct DPR. Ya. Ya kan? Kalau untuk mencari siapa yang menekan Erick Thohir ya agar STE dipecat. Jadi mestinya Artinya Dia ajang bersama-sama. itu klarifikasinya Iya. mesti memang di Komisi 10. Iya. Karena artinya Jadi kan kita nih Menteri Olahraga diundang, kan steering Polri committee nih. diundang. Kalau dalam organisasi kan ada organizing committee, ada steering committee. Katakan OC-nya sih PSSI, SC-nya kan Menpora. Kalau mereka berangkat ke DPR RI kan udah jelas nih. Komisi 10 katanya. Ya, Komisi 10, Karena ya. apalagi pemerintah Prabowo menggelontorkan uang 270 miliar. miliar loh. Ya. Karena akan dihitung ini pelatih baru yang bayar siapa? Oh iya. Sementara kan Sintayong harus tetap dibayar sampai 2027 kan? 27. Ya kan? Mau lo pecat sekarang tetap dibayar penuh kan? Jadi Sementara ini ada- harus mati Nah, baru. makanya tadi kalau hitungan bandar judi yang menekan itu hanya kecil. Dia bilang udah yang penting ganti, gue yang bayar. Perintah bandar judi karena dia menitipkan pemain-pemain yang dia pikir untuk untuk mengatur skor nggak dilakukan oleh STY. Kalau gitu begitu, loh. ini reputasi Erick Thohir sedang dipertaruhkan. Ya. Jadi Ya kan? Iya. Bung Subas, jadi dulu ada sebuah statement yang menarik dari pemain Kamerun yang tampil di Piala Dunia. Dia mengatakan waktu saya wawancara saya dari tabloid Go waktu itu, dia bilang, Yosef, sepak bola tidak akan hidup tanpa mafia. Mulai dari junior, saya korban mafia. Saya masih Kamerun kecil, saya udah di bawah 8 tahun dan saya digeser-geser pindah. Dia bilang semua mafia. Nah, yang saya mau bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Sarman hanya memang susah dibaca, susah dilihat, susah di ini. Cuman nanti kita berharap bahwa kerja-kerja lembaga hukum kita barangkali bisa. Toh di mafia wasit sudah bisa ada korban kan macam itu. Ya, Kalau kan, bisa kan pengaturan skor juga sudah ada korban, sudah ada yang di penjara toh. Tapi kita baru ingat ya, bandar judi dunia ini sebetulnya kan kita pernah punya catatan. Kiper Inggris, timnas Inggris, Peter Shilton, siapa yang menyuap? dan Orang Medan yang nyuap. oh, dan ini piala Jadi kita ini emang kan piala AFF itu sendiri kan sedang diselidiki juga kan. Soal kiper yang seperti sengaja membiarkan bola masuk di pertandingan piala AFF itu kan. oh dulu yang bunuh diri itu juga. yang baru-baru yang kemarin ini. ya? Yang baru-baru ini. Yang lawan Filipina kan yang gol tiba-tiba Iya, masuk. iya. Yang dia bolanya ini mas dia sengaja lari ke jual. Jadi ini memang penuh intrik dan kita akan lihat apakah nasib sepak bola Indonesia akan lebih baik ke depan atau memang hancur atau kita tunduk pada permainan mafia. Oke, kita tunggu track record atau sepak terjang Erick Thohir berikutnya.